Hasib saya ketika dapat berita unggul ini, saya di jalan hari hujan, kan hari Jumat. Hujan-hujanan langsung. Hujan-hujanan bukan sampai ke rumah baru saya buka. Saya lihat HP saya. Ya Allah, nangis saya, Hasib enggak berani. Enggak tahu air mata tuh keluar sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Barometer Kampus. Hari ini saya kedatangan 2 tamu spesial. Karena memang yang hadir di Barometer Kampus selalu spesial. Kita langsung sapa ya untuk narasumber kita. Yang ini bicara tentang prestasi. Yang bicara tentang kampus kalau tidak ada yang unggul, susah mau dapat unggul. Nah, ini dia. Kita langsung sapa ya. Saya mulai dari abangku nih. Siap. Assalamualaikum Bang Rahnang, MPD. Saya panggil abang nih, saya anggap beliau abang saya nih. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Pertama saya jawab dulu salamnya ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya kok kena sorotan lampu ini abang kok bercahaya ya? Ini memang sudah hampir 1 minggu ini Bu ya. Cahayanya mulai nampak. Ya. Auranya baru keluar. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Baru ngajar sehat. Atau baru mulai ngajar, saya undang dulu di podcast kayaknya. Kayaknya setelah ini baru ngajar. Oke lah, siap. Makasih udah mengeluangkan waktunya sehingga bisa hadir di Barometer Kampus hari ini. Siap. Lanjut sapa buat dosen saya, dosen senior UN Pontianak ini, Ibu Dr. Hajah Yusdiana MSI. Betul Bu ya? Iya. Saya manggilnya maksudnya biasanya Bu Yus. Iya. Kabar? Bu Yus biasa disapa. Bu Yus ya? Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah. Lama gak jumpa dulu podcast waktu masih di Radio Prokom ya. Dulu ketika pertama podcast yang jelek, yang panas. Sekarang alhamdulillah sudah banyak pengunjung. Hebat. Sibuk ngajar Ibu? Alhamdulillah. Tadi mesti ngajar 8.30. Tapi setengah jam saya ngajar. Kebetulan ada kedatangan tamu juga di Piaut. Jadi mereka ikutkan mereka observasi di kegiatan outing class di Piaut. Iya. Di lab tumbuh kembang Piaut. Oke, Bu, makasih Bu ya udah luangkan waktunya untuk hadir. Sama-sama. Bercerita di sini. Iya, semua. amin. Bercerita dan berbagi kisah lah. Baik, Bang Rahna, PAUD kemarin dapat nilai unggul. Iya, sampai sekarang itu Pak. Iya. Saya pribadi mengucapkan selamat. Alhamdulillah. Yang Anda pimpin hari ini sudah mencapai nilai yang paling tinggi, yaitu unggul. Apa rasanya Bang? PAUD dapat nilai unggul. Yang pertama rasanya bersyukur ya. Karena ini harapan dari tahun ke tahun ya. PAUD kebetulan sudah 3 kali akreditasi. Pertama itu C ya. C ya? Ya pertama kali itu. Karena baru buka ya. Itu tahun 2017an tuh. Kemudian tahun 2021 itu dapat B sedikit lagi untuk unggul. Nah, tahun 2021. Ya. Masa Covid kayaknya ya. Ya masa Covid ya, masa Covid. Kemudian yang ketiga kalinya ini alhamdulillah bisa meraih prestasi untuk akreditasinya unggul. Nah, terkait dengan unggul ini sebenarnya alhamdulillahnya kita bersyukur kepada Allah dan Rasulullah kita. Itu kita bersyukur karena ini kerja tim. Ini kerja tim. Yang semua tim itu punya inspirasi, punya gagasan semua. Kemudian timnya luar biasa. Ya, jadi kepada pimpinan, rektor, wakil rektor yang menaungi ya. Kemudian kepada dekan, kemudian kepada dosen-dosen kita, tendik kita, kemudian kepada mahasiswa. Oh iya. Itu dan masyarakat. Kita ucapkan ribuan terima kasih atas dukungan doa dan support. Saya yakin mereka semua pasti mendoakan dan mensupport meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Insya Allah alhamdulillah doa dan supportnya itu sampai dan kita bisa laksanakan dan bisa meraih unggul. Alhamdulillah. Karena saya melihat Ibu sebagai ketua timnya, saya melihat waktu akreditasi dimulai, itu asesornya datang, itu Bang Rahna gak bisa duduk Ibu. Mondar mandir diajak minum tunggu. Udah apa nih? Gak usah lagi yang awalnya lapar jadi kenyang. Balik ke rumah masuk angin. itulah Rahnang sebenarnya. Mulai dari menyebut tamu dia udah nervous.
Oh ya, Ibu sebagai ketua tim nih, bicara singkat perjalanan untuk mendapatkan nilai unggul, ya bisa dicerita nggak? Ibu kan sebagai ketua tim ya gitu ya. Tim-tim bagaimana sih Ibu mengatur semua memanage agar bisa dapat nilai unggul? Karena memang nilai unggul itu memang Bang susah ya untuk didapat gitu. Butuh effort, kalau bahasa sekarang itu butuh effort perjuangan yang lebih gitu. Boleh ceritain Ibu? Oke, baik, terima kasih Bang Hasib. Alhamdulillah pada tahun ini PIAUD dapat mewujudkan impian selama ini untuk dapat akreditasi unggul seperti yang dikatakan Kaprodi tadi. Ini akreditasi ketiga. Akreditasi pertama 2017 saya tidak ikut, sama sekali tidak ikut terlibat karena saya sedang studi S3. 2021 saya pulangnya 2020 COVID terus nggak pernah keluar. Jadi 2021 pun saya belum begitu terlibat gitu karena lebih banyak di rumah. Dan memang teman-teman di PIAUD kira saya belum pulang gitu karena tidak pernah ke kantor kan. Tapi karena memang kita kan di rumah waktu itu ya karena COVID. Nah mulai 2023 kalau tidak salah saya kita di SK kan oleh Pak Dekan tim akreditasi PIAUD. Saya bingung kok saya jadi ketua. Nggak usah, saya sudah tua lah. Berarti dari tahun 2023? Bukan persiapan. Oh persiapannya? 2023? SK, iya. Persiapannya? SK-nya iya betul. Ini baru dapat unggul 2026? Bukan, proses untuk kan prosesnya. Kita submitnya kan di 2025. Tapi persiapan data-datanya itu kan TL 3 tahun sebelumnya. Wah ini kayaknya nih pelajaran buat saya sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang baik, bagus. Iya. Itu harus persiapan jauh-jauh hari. Dan memang data yang diminta itu 3 tahun ke belakang. Iya. Artinya misalnya kita 2025 submit, 2023, 2024 itu kita datanya sudah harus masuk. Iya. Gitu. Cuman kita kan kadang-kadang terlena ya, artinya udah besok mau submit beberapa bulan mau submit baru kita sibuk cari data ini itu. Nah, saya kebut semalam ya maksudnya. Iya, makanya sistem kredit sistem kebut semalam. Waktu itu saya kaget kan kok saya sih bilang Pak Kaprodi, tak apalah Bu, menuakan kami yang di sini Bu kan paling senior gitu kan. Iya, kata saya, ya oke lah kalau gitu saya emban. Tapi saya sesungguhnya tidak terlalu terlibat dalam pembuatan borang gitu. Saya juga kurang paham sekarang dengan kriteria 1 sampai kriteria 9 karena zaman saya mengusung itu akreditasi kan saya udah lama sejak saya jadi dosen 1993 itu mulai akreditasi itu. Iya betul. Dia anak Gen Z Bu. Sains 1993. Wow, saya masih SD. Saya udah dosen di situ. Artinya di situ 93 94 saya udah kaprodi. SMP. Saya SD. Saya kaprodi. Jadi tapi zaman kami itu akreditasi itu tidak seperti sekarang pakai online, tidak ada data, artinya tidak perlu print out. Kalau dari zaman saya itu berapa prodi yang saya pimpin itu kami masih pakai data print out. Jadi mau daftar akreditasi itu bawa kardus bepikul. Kita ingat kita di sini kawan-kawan penjamin mutu pergi ke pusat, kita kirim barangnya hujan-hujan. Waduh, penderitaannya luar biasa. Belum lagi pakai mesin ketik lagi. Pakai mesin ketik. Itu diorang pakuk. Iya. Dengan kampus banjir, tidak ada mobil, hari hujan, sementara data harus dikirim. Saya ingat-ingat itu ya Allah. Tidur di kampus berapa kali zaman itu ya. Nah saya bandingkan dengan yang sekarang ini kan saya agak AU ya, agak beda. Sistemnya kan beda ya, karena dia kan semua serba online. Yang dibuka hanya disiapkan link-linknya saja gitu kan. Saya kira itu lebih mudah gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani, ternyata lumayan juga kalau kita tidak bisa mengakomodirnya. Karena begini, saya salut dan sangat berterima kasih dengan tim akreditasi PIAUD ini. Walaupun saya tidak terlibat langsung mengerjakan kriteria 1, 2, 3, mereka bilang ibu jangan kerjakan itu, ibu cukup jadi komandan saja, katanya tunjuk sana tunjuk sini. Mereka memang tugasnya memang mengingatkan saja, karena kan kalau misalnya Kaprodi lalai mereka tak berani marahkan Kaprodi, kalau saya berani, nah cepat datang sini gitu, itu menangnya saya. Karena memang dosennya kan. Kaprodi dan Sekprodi kan anak saya, jadi ketika dia orang diundang rapat dia tak datang, saya tinggal kata handphone, Nang ini rapat ini, oke Bu siap bekerja dari data. Ternyata di balik unggul ini kisah menariknya luar biasa ya. Ada lumayan. Itu cobaan di PIAUD itu luar biasa saya ikuti. Tapi teman-teman hebat, tim yang hebat. Bu Nurma itu anaknya sempat masuk rumah sakit. Yang si kembar itu. Dia sendiri masuk rumah sakit. Si Bayu
anaknya juga sakit, harus operasi apa ya, Allah. pergi ke itu, dia ada persoalan di Iya. mata anaknya. Maria Ulpa sampai masuk rumah sakit. Bu Ninda pengorbanannya mulai dari ibunya sakit sampai meninggal dunia. Nah setelah meninggal dunia baru dia punya waktu banyak. Ini kok merinding. Iya benar, itu perjuangan saya, makanya saya bilang salut Nggak dengan main-main ini dengan ternyata. teman-teman Piaut saya bilang. Nah dari 2022 2023 itu kan data-data udah disiapkan. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Kriteria 1 si A, kriteria 2 si B, kriteria 3 si C. Dan semua tanggung jawab dengan kriteria masing-masing. Nah itu mereka kerjakan lah. Cuman kita kontrol aja. Sampai mana nih? Belum Bu, masih kurang. Oke, bisa minggu depan kita kumpul? Bisa Bu, kumpul. Mana yang kurang? Apa-apa? Nah itu campur lagi. Mana yang bisa bantu penanggung jawab kriterianya. Nah setelah itu di 2024 lah kita mau submit lah ya. Nah itu mulai agak rutin kita kumpulnya. Nah itulah kadang-kadang ada yang sakit, ya udah kita yang sakit kita lewati dulu kriterianya. Nah kita kerja lagi, cocokkan, buka linknya. Nah yang saya agak sakit-sakit perut itu di akhir-akhir mau submit, kita cek linknya, kita duduk semua, buka kriteria 1 linknya semua, apapun beritanya, Sama. link yang dibuka sama semua fotonya. Itu sakit perut langsung ke WC itu. Saya udah mulai mau muntah, tapi menegur adik-adik itu nggak juga kita bisa pakai marah-marah kan. Iya, Kalau iya. diturunkan memang marah, tapi kita harus paham mereka juga udah capek bekerja. Mungkin udah terlalu nek salah-salah ngelik kali. Iya, iya. Oke, kita runtut. Kok bisa sama sih? Nggak tahu saya. Pokoknya itulah yang terjadi. Tapi kami tertawa aja semuanya. Foto itu lagi sekali lagi saya bilang, betul-betul diklik foto itu lagi keluar. Ada satu kegiatan namanya cum laude. Nah itu terus yang keluar. Apapun beritanya, fotonya itu. Saya bilang, Ulpa, kau waktu mengupload itu udah bangun apa masih tidur? Bangunlah Bu, maaf lah Bu. Kata ya udah. Artinya tapi saya berpikir kita tak boleh marah-marah. Kalau kita marah-marah tim ini akan hancur. Mendingan kita bawa bergurau saja. Oke. Kapan nih kita tunggu bisa ini betul? Kita tinggal waktu punya 2 minggu untuk submit. 3 hari ya Bu, kasih Ulpa waktu. Oke, 3 hari gitu kan, ya udah. Jalanlah. Nanti Bu didamping Bu Ai. Bu Ai juga sangat luar biasa perannya dalam GKM-nya FT kan. Luar biasa perannya dalam kegiatan Akre ini. Dia yang selalu mendampingi kawan-kawan dan mensupport kawan-kawan. Nah, dia kalau ada permasalahan selalu kita diajak berdiskusi, Bu ini gimana nih? Itu tugas siapa ya? Tugas ini. Siapa nih Ai yang harus saya telepon? Si ini Bu. Saya tukang telepon kan aja gitu. Ai kan karena dia muda ya, dia baru, dia mungkin sungkan artinya menegur seniornya gitu. Kalau saya kan itu tadi kalau mama, jadi nyaman kan jewer anaknya kalau kurang ini, kurang itu gitu kan. Nah. Oh Nang. Oh Nang, kemana kau nih Nang? Kau janji rapat kau kemana? Bu masih ngajar Bu ini Bu. Cepat sikit lah kau, kawan-kawan udah menunggu. Kita tak peduli makan ke enggak ke, tapi Pak Kaprodi ini luar biasa lah support dengan kawan-kawan walaupun cuma Saya ngerasa waktu itu kan tim humas juga ke sana Ibu. Tim humas ke sana. Nanti Marana juga berkisah dong ya. Berkisah juga sebelum ada pertanyaan berikutnya. Sampai sana bingung. Kemana Bang? Ya aku tak bisa nih nak duduk, payah. Nah, begitu datang si asesornya, entah apa yang dirasakan beliau. Panas dingin rasanya. Iya, Ya betul ya Bang. Yang pasti itu semua cuaca itu ada. Peteran. Iya. udah itu dia gini kalau duduk harus didampingi siapa gitu. Iya. Takutnya dia kalau ngomong kelebihan suruh cubit, suruh Iya. berhenti. Oh gitu. Iya. Ceritain dong. Iya. Gimana. Kalau Ini supaya tim tahu. Iya. Oh ternyata Marana kayak gini nih. Iya. Nah, ya. Jadi tipikal saya itu memang satu. Kan kalau dalam taksonomi belum itu kan kita ada yang namanya mengingat ya Bu ya. Jadi kalau mengingat itu, nah trik saya itu memang apa yang saya ingin ingat itu saya akan sampaikan berulang-ulang. Oh gitu. Ya, sampaikan berulang-ulang meskipun dengan siapapun. Terserah mau orang itu bilang bosan apa ini itu, yang pasti saya sudah ingat karena kebutuhan saya bukan untuk dia gitu kan. Oh gitu. Oh jadi korban orang nih. Iya. Gak ada angin, gak ada hujan, fisik keilmuan pihak. Nah, saya jujur ya, karena saya begini, karena teman-teman itu tim itu sudah mempersiapkan Bu ya, spesialis borang 1, borang 2, borang 3 sampai borang 9 kan. Nah, saya membayangkan, saya itu satu aja stres kan, satu borang itu, Dia saya harus membayangkan satu kan Kaprodi, satu borang kan, borang yang pertama lagi itu terkait dengan visi dan misi keilmuan. keilmuan kan. Nah, jadi tugas saya cuma satu. Kalau kuncinya saya nomor 1 nggak bisa terlewati, Selesai. maka selesai borang yang lain nih kan.
Jadi bayangkan Kesan saya pertama begitu iya, menggoda. wah luar biasa. Nah memang dalam setiap event atau perform kita itu Bu, memang awal itu begitu mengerikan, bukan menggoda Bu ya. Biasanya kan awal begitu menggoda ya kan. ya. Tapi awal itu begitu mengerikan. Mengerikan. Yang ini ya? Iya. Khusus yang Oh ini. luar biasa, luar biasa. Bayangkan saya sendiri kalau salah saya takut. Dua, itu kalau tim saya salah, saya juga takut. Jadi memang luar biasa ya. Tapi saya yakin lah Bu ya. Kalau terkait dengan unggul ini memang. Jadi kalau misalnya sesuai dengan ini, saya kan kebetulan suka seni nih. Jadi ada namanya yang merumuskan pantomim, itu namanya Eting Wenger tuh. Itu luar biasa untuk menggugah kita tuh. Namanya jadi belajar yang terbaik tuh adalah belajar dengan komunitas yang aktif dan kolaboratif. Nah, ini catatan buat mahasiswa nih. Iya. Ini keren. Karena memang saya terlepas dari bicara akreditasi karena kalau beliau ngajar kan Bang Rahnang ngajar bahasa Arab kan ya. sarap, teater. Itu teaternya pakai bahasa Arab. Ya. Yang diomongin saya nggak ngerti apa yang diomongin itu perkara radio. Ya. Bang, ini seberapa penting nih Bang pencapaian akreditasi ini karena akreditasi unggul untuk mahasiswa, kampus dan mahasiswa masyarakat terutama stakeholder kita Ibu ya. Ini seberapa penting Bang? Yang pertama kita bicara tentang unggul nih ya. Ini terkait dengan komitmen mutu ya. Itu yang pertama tuh. Jadi komitmen mutu. Jadi alhamdulillah memang di PIAUD ya, di PIAUD kita usahakan bersama-sama itu dari awal. Sebenarnya persiapannya dari tahun 2022. Cuman waktu itu belum di SK-kan. Belum di SK-kan aja. Belum di SK-kan. Kita sudah merancang tahun 2022 merancang bahwa kita ini mau akreditasi. Nah, butuh 3 tahun sebelumnya kan. Makanya tahun 2023 itu kemudian kita cari siapa yang bisa mimpin kita. Ya kan? Kalau saya kan posisinya agak susah nih. Kalau saya yang mimpin, saya kaprodi, nanti takutnya tumpang tindih nih. Masalah di prodi lalu lari masalahnya ke akreditasi kan nanti kan. Nanti cerita Ibu tadi. Iya. Ini kan beliau ini kan sifatnya dia harus ngapal. Kenal sama orang dia omongin itu terus. Iya. Nanti macam-macam ngomongnya tuh Bu. Iya. Kemarin dapat nilainya ya. Makanya luar biasanya itu. Jadi kita cari siapa nih yang bisa menuakan kita. Dan saya bilang ke kawan-kawan, kalau kita mau cari ketua itu, saya bilang pemimpin tuh, pertama kita tuakan, kita hormati dan kita takuti. Ketemulah beliau. Nah beliau kebetulan ini dosen saya kan. Iya, Dari tahun 99 beliau ngajar saya kan. Jadi saya paham lah. Tetapi dengan karakter beliau ini sebenarnya membuat saya itu menjadi lebih maju gitu. Bukan lebih berani Bu ya. Tapi lebih maju gitu Bu ya. Karena saya jujur kalau dengan beliau ini, dengan Bu Yus ini, itu luar biasa Bang ya. Saya pikir begini, ketika kita bicara tentang motivasi, saya tuh sadar loh Bang. Ternyata ada orang yang memotivasi kita itu dari belakang. Nah, orang yang punya dari belakang itu. Siapa tuh? Nah, dia punya karakter begini Bang. Rasanya Kak Titi lah rasanya. Ya, jadi gini, dia punya karakternya seperti ini Bang, yang mendorong kita dari belakang tuh Bang. Dia pengen kita lebih baik dari dia gitu Bang. Jelas. Dia pengen kita lebih sukses dari dia. Nah, maka salah satunya itu adalah Bu Yus. Iya. Luar biasa Bu Yus ya, yang Tapi saya tahu. Bukan karena beliau ada di samping sini. Iya. di samping Bang Rahnang hari Ya, ini. bukan. Ya? Jujur ya? Jujur saya. Jujur. Kasih hadiah Bu. Jujur. Ya selain orang tua ya, artinya untuk orang tua di dalam dunia pendidikan ya, saya itu didorong oleh ibu. Luar biasa. Ibu ini luar biasa dorong saya. Kemarin Bu ya. Dari kuliah ya, mendorong saya. Oh ceritanya Abang ini bingung. Siapa yang bisa Iya. atur ini? Iya, dan saya ada takutnya gitu. Kalau yang lain Segan ya. Saya Ya, lebih ke enggak, segan. karena saya anggap orang tua takut enggak boleh segan. Takut. Enggak Segan boleh. bilang takut. Kalau dengan orang tua enggak boleh segan. Kita disuruh takut dengan orang tua ya. Takut sama beliau. Takut. Takut. Masih ingat. Masih ingat. Makanya dia, kalau kita telepon cepat dia datang. Ya, meskipun kita yang namanya anak ya, kemudian kita biasa melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi kita sadarlah ya, karena jujur pasti yang diminta ini orang tua. Ya.
Oke, seperti itu. Ya. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan tadi itu seberapa pentingkah? Penting. Nah, pertama penting ini unggul ini karena komitmen mutu. Ini sudah kita laksanakan nih beberapa tahun nih sebelum persiapan. Kemudian yang kedua itu karena kepercayaan masyarakat. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat ya. Terus yang ketiga itu nah, kita memang mengalirnya itu sesuai dengan visi kita, Bu ya. Kita memang berpihak kepada fitrah anak gitu. Nah, ini karena Fitrah tiga anak? ya. Masih hafal Visi keilmuan. Visi keilmuan Piawut Ya, itu kan ada hubungannya dengan anak gitu mengacu kan. pada fitrah. Ya, Kami ini komitmen salah satunya karena ada hubungan juga dengan anak gitu. Tuh. Nah, bagi prodi sendiri, bagi bagi prodi Piawut sendiri itu yang pertama meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat lah, Kak. Unggul nih. Satu. Kemudian yang kedua itu kita coba untuk meningkatkan RPL. Nah, kebetulan kan sekarang ini TK ya, TK Bu ya, TK lembaga PAUD itu masih banyak yang belum sesuai dengan keilmuannya, belum S1. Nah, keberadaan kita ini untuk mendorong mereka juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia pendidikan kita supaya tetap S1. Yang kemudian Bu PPG Bu ya. Ya, kita bisa mengusulkan ya. Kita bisa mengusulkan dan ini memberi kesempatan untuk alumni Bu ya. Kita sudah akreditasi unggul, kita bisa ada prodi PPG khusus. Ya, itu nanti Bu. Jangan dibahas itu dulu. Masih panjang saya benar-benar nanya. Itu belakangan. Saya juga nanti bertanya PPG sekolah usia dini ini mau dinegerikan gitu. Ya. Itu nanti kita bahas di belakang loh. Oke. Ya. Di dorongan untuk masyarakat. Baik, ke Ibu. Masih ada Bang? Kayaknya masih ada tadi. Oh ya. Selain untuk masyarakat, untuk kampus juga untuk siapa Bang? Untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Ya. Untuk mahasiswa itu yang pertama meningkatkan kualitas. Iya. Kemudian supaya jejaringnya semakin bertambah dari nasional sampai internasional. Kemudian menguatkan mereka itu MBKM. Dengan unggul ini mereka pede untuk bertemu orang, nemui orang. Iya sih. Ya, untuk kolaborasi. Kita hanya prodinya apa? Unggul. Wah. Santai aja. Unggul. Iya. Saya aja masih C. C. Ya. Sorry. Ya. Maaf ya nggak ngejek ya. Ya. Enggak. Jadi seperti ini, jangankan kami ya. Mahasiswa kami ini walaupun mereka tidak terlibat aktif ya, tapi mereka sebagai pemasok data ya, mahasiswa itu ya. Itu kalau dipanggil karena unggul pasti mereka lebih pede gitu. Iya sih. Diajak podcast, diajak apa, pede mereka. Iya. Makanya hari ini pede bener nih Bang Rahnang nih kita ajak podcast. Tegak bener gitu ya. Dari mukanya beda. Iya Bu ya. ya yang pasti seperti itu. Bu Yus. Setiap untuk pencapaian gitu loh, pencapaian yang luar biasa. Contoh kecil orang mendaki gunung itu harus butuh strategi. Nah, nilai unggulnya kan seperti naik gunung nih, Puncak Ekspres misalnya. Itu butuh strategi. Nah, Ibu sebagai ketua, sebagai orang yang ditakuti bukan disegani ya oleh Mbak Rahnang itu tadi. Saya tekankan lagi Bu ya, bukan orang disegani, ditakuti. Saya punya senjata Ibu. Kalau ada macam-macam, laporin Bu Yus. Oke Ibu, strategi apa sih Bu? Ya. Sebenarnya tak ada sih kita bikin strategi khusus gitu ya. Yeah. Karena saya walaupun awal-awalnya ya ketika ditunjuk ketua panitia, kan jabah Bu, Ibu enggak usah kerja apa-apa nunjuk-nunjuk. Tapi kan setidaknya kita punya tanggung jawab dong ketika di SK-kan oleh Pak Dekan ini bukan SK main-main, bukan SK sekedar aksesoris kita sebagai ketua tim di situ kan. Mau tidak mau kita harus punya peran sendiri gitu. Nah, cuman saya dengan teman-teman itu kita tidak menerapkan satu strategi khusus, tapi yang prinsip buat saya adalah kerja sama tim itu yang paling perlu. Saling menghargai, saling menghormati, saling memahami ketika ya namanya ini kan kerja berat ya. Artinya prosesnya panjang gitu kan, bukan sehari 2 hari selesai. Dan mereka kan mengerjakan ini tidak terbebas dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan utama mengajar, keluarga, semua mereka kerjakan. Jadi kita memang menyita waktu adalah waktu kosong mereka. Jadi memang prosesnya lumayan banyak.
Jadi saya pikir yang saya butuhkan adalah walaupun dalam hati kadang-kadang ya Allah kapan sih mau selesainya mereka ini lambat kayaknya, tapi di sisi lain Di pundak berat bener Bu ya. iya iya Apalagi Barhana sementara kita memahami gitu mereka punya kesibukan lain, tapi akhirnya kita menyabarkan diri, akhirnya pelan-pelan ayo hari ini bisa enggak kita cek and recheck, minimal tuh sebulan sekali, waktu habis itu naik 2 minggu sekali, naik 1 minggu sekali mengecek data saja, karena memang akreditasi ini datanya kalau kita apalagi kerjanya kan kriteria satu-satu ya. Ketika dikumpulkan tuh kadang-kadang tumpang tindih datanya itu. Dan mencari data itu tidak gampang saya kira gitu kan. Artinya mulai dari rektor sampai ke bawah kan soal keuangan segala macam itu kan semua harus ada. Jadi timnya juga bukan hanya dosen, bukan hanya kaprodi sekprodi, tapi kawan-kawan Tendik di Eptik itu luar biasa. Support mereka saya salut sekali. Apapun yang mereka yang kita pinta dari itu mereka cepat memberikan data itu ready gitu. Mungkin karena sebelumnya ada PGMI, ada apa mereka tinggal ambil data mahasiswa Piaut juga. Jadi gini Bu, ya kan strategi juga yang dipakai Ibu. Iya. Tapi tak tahu nama strateginya kalau ditanya. Bahasa kampung lah. Kan gini Ibu ya, kan orang mengerjakan karena takut biasanya. Takut dimarahin, takut dipecat apa segala macam. Kan enggak mungkin Ibu langsung pecat orang kan? Iya. Satu sisi memang senior gitu. Banyak kok di luar sana ada tim senior misalnya, tetap aja nggak ditakuti gitu. Tetap aja dilawan. Cuman Bu bangun di bawah itu tuh. Saya tahu mereka mereka takut sama saya tahu. Tapi saya tidak mau gunakan itu sebagai senjata buat saya untuk membuat mereka mau melakukan apa yang saya sarankan gitu. Itu tidak saya jadikan senjata. Tapi bagaimana ketakutan mereka itu saya pakai cara sendiri supaya mereka tetap mau support, mau ikut bekerja gitu dengan apa yang saya katakan tanpa ada rasa ketakutan. Walaupun mereka sebetulnya takut gitu loh. Nanti ketika ketemu, ketika bekerja, saya tidak tinggalkan mereka kerja sendiri. Saya ikut bersama mereka kerja. Dari pagi sampai sore pun waktu akreditasi, pagi sampai sore pun saya dampingi mereka. Asal merintah. Tahu ketemunya di warung kopi. Terus besoknya ketemu udah selesai belum gitu kan. Terima bersih gitu. Saya dari dulu nggak tahu lah ya udah 30 tahun masa bekerja ini rasanya tipikal saya nggak begitu. Kalau saya bekerja dari dulu kalau nyuruh staf lembur saya ikut lembur. Jadi tidak hanya nyuruh. Jadi kawan-kawan tuh dengan kita tuh dekat gitu loh. Soal ya support makan segala macam itu tergantung rezeki, pas ada dibelikan. Enggak pun mereka enggak masalah gitu kan. Enggak minta mereka tuh. Saya heran staf-staf saya dulu tuh. Saya tidak terlalu memfasilitasi mereka dengan baik gitu rasa saya, tapi saya cuma pakai omongan. Tapi kalau ada rezeki ayo kita makan sama-sama, kalau ada ayo kita makan. Banyak staf saya yang sudah berhasil semua. Saya bahagia gitu. Artinya seorang guru pasti senang ketika muridnya atau kawan-kawannya, kalau saya sebagai pimpinan staf saya semua berhasil. Pak Suhaimi, Ibu Heni itu pernah jadi staf saya semua, sekarang udah menjadi pejabat-pejabat di IAIN ini. Termasuk ini Mas Suhaimi? Ini mahasiswa saya. Artinya Pak Wadek satu mahasiswa saya. Artinya udah tua saya ini 93. Serius? Pak Eka Hendrik kan pertama saya mengajar jadi dosen itulah angkatan Pak Eka Hendrik. Ini dosennya dosen ceritanya. Iya. Itu mulai dosen. Bu Ria Hayatun Nur Taqwa itu mahasiswa saya. Saya nyebutnya Bu kalau dosen senior itu dosennya dosen. Kadang dosen yang lain itu ketawa. Karena saya 93 udah mengajar. Sejak 93. Jadi mereka kan angkatan 95. Mencingkan gabus masih besar-besar sini. Cuma 93 itu kan saya masih asisten dosen. Mulai jadi dosen dilepas sendiri mengajar. Kita kan ada proses dulu ya. Dulu itu dibina oleh dosen senior. Jadi kita jadi asisten dulu. Pak Abror, Ustadz Yahya. Itu kita jadi asisten. Nah setelah jadi asisten 2 tahun. Baru kita dilepas mengajar sendiri itu 95. Setelah kita PNS. 95 saya mengajar, 96 saya sekolah ambil S2 karena wajib S2 gitu. Pulangnya ibu ngajar saya. Pulangnya ngajar dia. Kalau Pak Eka Henry, Suhaimi itu ya Bu Yaya itu angkatan pertama saya ajar. Makanya Yaya itu dengan saya dekat gitu. Ada kedekatan emosional lah. Dosennya dosen ceritanya. Bang, Ibu saya ke Bang Rana. Iya, silakan. Bang, sebagai kaprodi ini kan banyak yang dipimpin di bawah dosen-dosen. Ya. Dosen senior ada loh. Iya. Jauh ada. dari umur, dari masa kerja gitu. Pengalaman. Bagaimana Abang mengatur koordinasinya ini Bang? Supaya mau bergerak semua. Susah loh Bang. Ini kan Ibu tadi mengatur tim. Abang lain lagi nih. Ngatur di bawahnya sebagai kaprodi.
Itu kan pasti tuh ketika akreditasi itu kan ditanya semua tuh dosennya apa segala macam. Gimana Bang? Cara Abang bisa koordinasinya bisa bagus gitu. Sederhananya sih yang pertama saya selalu menganggap bahwa semuanya itu punya konsep, punya ide, punya gagasan. Itu yang membuat saya tenang gitu. Karena saya yakin nih, karena yang hadir di depan saya yang ikut membantu mau bekerja sama dengan saya itu saya yakin pasti orang-orang yang punya kelebihan. Nah, itu yang pertama. Ini orang pasti punya gagasan, punya konsep. Tidak mungkin kosong nih kan. Nah, satu. Yang kedua yang buat saya pede, nah saya sadar diri nih. Makanya saya juga mau gitu kan, sadar diri nih. Oh ini bisa mengisi kekosongan saya nih kan. Itu satu. Yang kedua itu mereka itu kan begini Bang. Ada namanya eksplorasi. Jadi saya ngelihat itu kayak ibu. Saya juga lihat tuh. Ibu itu berani coba gini coba begitu itu padahal biasa jadi Bu ya. Bagi ibu itu baru, tapi di otak saya ini barang lama nih yang ditengokkan ke kita nih. Bisa jadi itu barang baru, tapi itu menjadi satu kebaikan buat saya nih. Karena barang yang kita lihat ini baru yang mungkin yang bisa kita lakukan ulang lagi gitu. Karena ini bagus nih, kita ulang lagi gitu kan. Kemudian itu juga menjadi inspirasi. Kan kita ini sama sebenarnya cari inspirasi Bu ya. Ketemu siapapun itu sebenarnya cari inspirasi. Karena kita ini banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan. Terus kemudian ini terkait nih. Yang evaluasi ya. Jadi yang mana yang bagus itu memang bergejolak. Memang seperti dunia penelitian Bu ya. Akhirnya kita itu pasti akan melakukan evaluasi yang mana yang mau diambil. Kemudian kita satu-satukan kemudian jadi utuh. Tim nih. Ya kan. Yang terakhir itu barulah kesepakatan. Yuk kita produksi yuk. Jadi memang kerjanya luar biasa. Kalau barang ini, kalau saya bagaimana mengakomodir dari atas sampai ke bawah. Sebenarnya tipikal saya juga nih, saya alhamdulillah ya. Walaupun secara karakter saya ini emosian, keras itu. Tapi ternyata, Lembut ya? ternyata saya untuk dengan bawahan, agak atasan agak beda ya. Kalau dengan bawahan tuh saya enggak juga ya. Enggak pernah saya marah-marah ini itu enggak pernah. Tapi saya orangnya begini, ketika saya enggak ngerti, enggak paham, saya siap disuruh. Itu. Saya jujur, ketika saya itu mau mengerjakan sesuatu itu, bawahan seharusnya mengerjakan, itu menunjukkan saya enggak tahu. Dan saya tahu bahwa saya itu tahu, maka saya siap disuruh. Saya join ya, pertama dengan Sekprodi lah ya, dengan Sekprodi nih ya. Jadi saya ini kerjasama dengan Sekprodi nih. Nah, ketika saya itu punya konsep, punya ide, punya ini, maka saya sampaikan ke Prodi. Tapi kalau saya enggak tahu, maka Prodi boleh nyuruh saya sampaikan. Oh boleh nyuruh saya kalau saya enggak tahu. Nah, mungkin ya itu lebih kurangnya seperti itu. Oke, Bang, momen apa yang Abang gak bisa lupa, nanti ibu juga nanti ya. Ini bicara momen ini kan bagi saya itu penting Ibu. Karena kawan-kawan yang lain juga Kaprodi akan belajar. Momen apa Bang yang Abang gak bisa lupain nih? Itu akreditasi nih. Iya. Saya itu hampir setiap melihat tim itu bekerja. Itu jadi momen yang paling indah ketika mendapatkan unggul. Iya. Ya. Hampir. Apalagi kalau ingat Bu Yusuf, saya membayangkan. Mau masih Ibu tuh. Kalau kata tim ya, mau masih Ibu tuh. Oke lah kata Ibu, saya enggak bisa apa-apa, saya enggak bisa bantuin sampai itu. Loh datang itu. Itu yang paling berat tuh datang. Apa ya? Datang itu udah menjadi sesuatu motivasi gitu Bu. Iya. Jimat ya Bu. Yang paling berat itu datang. Banyak orang itu yang bisa datang itu dia tak bisa selesai. Ini bisa datang. Ya kadang aneh Ibu ya. Aneh gitu loh. Enggak masuk akal juga, benar kata Bang Rahnang itu tadi. Ya. Dengan adanya dia tuh kita jadi kuat ya Bang. Ya. Dengan adanya itu inspirasi ngalir gitu. Enggak perlu ngomong, duduk aja. Iya. Gimana kok bisa jadi tenang gitu. Gitu Bu ya. Momen apa Bu? Saya memang dapatkan dari beberapa tim kerja yang kerja tuh. Ibu kok masih mau sih Bu datang? Ibu kok masih mau sih Bu dampingi seusia Ibu ini kan artinya udahlah tak usah lagi kerjakan ini. Lah, saya kan di SK-kan oleh Pak Dekan. Siapapun saya, berapapun usia saya ketika
diperintahkan, di SK-kan oleh atasan, saya harus loyal. Tuh dia adik kelas saya tidak lihat itu, dia sekarang dekan, pimpinan saya. Saya harus kerjakan apa yang Biasanya kan jiwanya gengsi ya. Iya. Tuan siapa nih, tuan aku. Itu kan kayak Pak Herman itu kan dekan adik kelas saya. Gitu kan. Jadi di bawah saya berapa tahun gitu. Pak Herman satu angkatan Bu Anna, dia kan angkatan Bu Nelly. Tapi dia sekarang ke posisinya dekan. Kita sekarang harus tahu peran kita. Kita dipimpin oleh dekan, siapapun dia. Adik kelas kah, mahasiswa kita kah, siapa? Kayak Pak Eka Henry. Ibu siap gitu? Lah itu yang saya lakukan selama ini. Pak Eka Henry itu Wadik 1, itu mahasiswa saya. Tapi dia Wadik 1. Ketika dia minta dosen-dosen ngumpulkan RPS, ya kita kumpulkan. Kita ikuti perintah dia. Saat sekarang dia sedang menjabat. Peran dia memang Wadik 1. Jadi saya harus kerjakan. Nah, jadi itu prinsip saya kenapa saya tetap harus bekerja gitu loh. Toh kalau nggak tahu lah ya di belakangnya, Bu nanti ada honor, bukan persoalan honor saya bilang. Nggak seberapa ibu Nggak honornya. seberapa ya, saya bilang nggak 3 seberapa. tahun ngerjain. Nggak seberapa. Saya tahu honornya berapa. Pun kalau ada honornya, saya bilang biar berkah, biar halal. Yang ada tuh Bang Ranang rugi kan. Karena bukan karena kan maksud saya. Udahlah honor tak seberapa, tak usah kita persoalkan besarnya nominalnya. Tapi ketika itu kita terima walaupun cuma 100.000, 200.000, kalau kita tidak bekerja berkah nggak kira-kira? Kita orang IAIN, saya tak perlu ajarkan, kita mengajar ikan berenang, tinggal masing-masing saja merasakan. Ketika kita menerima honorarium tapi kita tidak bekerja situ, nyamankah kita merasakannya gitu loh. Itu yang selalu saya bilang ke mahasiswa. Iya, sekecil apapun honor itu, 50.000 pun honornya, kalau kita tidak bekerja, rasanya nyaman ke kita nak nelannya mau makannya gitu loh. Ini bahasa kasarnya ya, tapi itulah prinsip saya dari dulu. Kalau saya di SK kan itu efeknya pasti ada honor. Tak usah ngomong besar kecil, tapi bagaimana kita membuat ketika kita terima, kita kan kalau terima duit lupa, langsung makan minum, lupa nih asal muasalnya. Tapi kan ketika kita terima itu, itu udah sesuatu yang halal buat saya. Gitu. Kena benar. Iya, mengajar. Kalau kita jarang mengajar, kita terima gaji kan gaji mengajar. Kalau kita jarang masuk kelas kayak mana? Itu hal-hal simpel maksud saya ya. Tak perlu kita ajarkan ke orang seperti mengajar ikan berenang. Tapi tidak semua orang punya kesadaran itu. Kadang ikan juga nggak sadar kok dia ikan. Kalau dia ikan betul. Di sini bukan berarti mengajar. Enggak, artinya yang saya rasakan itu kenapa saya masih mau datang. Walaupun itu berapa kali. Ibu ya Allah masih mau datang hari Jumat, hari Minggu Babu gitu kan. Nah kebetulan kan juga kan anak-anak sudah pada besar-besar. Tidak lagi yang harus ada saya tungguin segala. Bapak kan karena kita satu profesi. Dia juga paham dengan kegiatan akreditasi segala macam. Dia paham tak perlu. Pak akreditasi PIAUD oke. Mari waktu kita dapat unggul. Bala PIAUD kata dia. Siapa dulu ketua timnya? Kata dia, bala PIAUD kata dia. Benar itu hasib saya ketika dapat berita unggul ini. Saya di jalan hari hujan kan hari Jumat. Hujan-hujanan langsung. Hujan-hujanan bukan sampai ke rumah baru saya buka. Saya lihat HP saya. Ya Allah nangis saya hasib enggak tahu air mata tuh keluar sendiri. Telepon enggak Bang Ranang? Enggak ada. Orang dia di jalan kok pulang dari Kucing. Dia lagi mabuk. Di jalan di bis. Itu langsung sembuh tuh. Saya dia enggak buka HP. Enggak buka HP sampai sekarang tuh saya takut. Jujur nih ya. Enggak apa dia Bang? Belum takut saya itu cuma satu grup saja ya. Saya ikut komen terkait dengan unggul nih. Selanjutnya itu di hampir semua grup terutama di kampus ya. Enggak ada saya komen. Yang mengucapkan selamat itu banyak itu saya belum pernah buat status kayak buat apa tuh. Saya itu masih membayangkan tuh. Benar ke? Dia nih Hasib dari awal. Bu, Ibu kan kaprodi gak dulu kan berapa kali iya. Ngapa? Saya nih Bu jadi kaprodi banyak-banyak pekerjaan saya prodi saya bisa laku. Tapi kok akreditasi nih Bu minta maaf, minta ampun lah. Saya Bu kata dengar dekannya. Kata saya mau tak mau suka tak suka dikerjakan. Yang penting kita usaha lo apapun hasilnya terserah nanti. Kan bahasa kayak gini. Apa yang ditanam? Nah itu yang dituai ya. Kan tak mungkin Bu begitu tanam berbut buah bulan semua. Iya, kan mungkin. makanya. Tak boleh juga kayak gitu. Iya ya. ada prosesnya. Ini bicara waktu juga Ibu, karena Ibu mau ngajar, Bang Ranang juga ada acara katanya. Saya pun tak diundang gitu. Iya kan, sian ya. Sian. Acara syukuran-syukuran. Bang, harapan Abang nih Bang, setelah dapat unggul ini, kan kita harus tidak boleh puas Ibu di unggul, karena memang ini masanya 5 tahun Ibu ya. Iya. 5 tahun yang akan datang kan harus mempertahankan unggul itu. Tapi nanti TL sebelum waktunya itu udah siapkan data untuk berikutnya. Oke Bang. 2 ya. Harapannya seperti apa Bang? Nanti Ibu juga. Oke, yang pertama itu pengen menjadikan PIAUD itu sebagai pusat lah pengembangan PAUD di khususnya di Pontianak, di
Kalbar tuh pengennya. Nggak apa-apa Bang. Itu Emang harapan harus ya. iya. Harapannya karena kita udah unggul nih, maka ini harapan sekaligus kerja berat nih, harapan kita itu. Pertama pengen Piaut menjadi unggul, yang kedua kita pengen memperluas terkait dengan RPL. Nah, apalagi kita ini kan dari PP Piaut sendiri, yaitu pusat ya, pusat pendidik anak usia dini, itu sekarang kan sedang mencoba berikhtiar bagaimana Piaut itu nasional gitu ya, khususnya RA gitu untuk dinegerikan. Nah ini ada kaitannya dengan kinerja ya, ada kerja yang harus diperoleh sesuai dengan bidangnya alumni kita. Tuh kemudian kita pengen itu kalau Piaut itu ya bagaimana bisa berkontribusi kepada masyarakat lah. Karena unggul ini, nah harapannya sebenarnya perencanaan kerjaan juga. Bagaimana kita menguatkan kedekatan kita itu dengan masyarakat melalui program studi Piaut. Dengan kata unggul saja, modal kata unggul itu sudah membuat kita pede untuk berbuat yang lebih baik lah. Itu seperti itu. Oke, siap. Ibu, harapannya gimana Bu? Terkait juga masalah gini Bu, sekolah Piaut ya. Kok TK beda ya? TK umum ya. Jadi ada PAUD itu lembaganya. lembaga Nah, nanti di lembaga itu ada namanya TK, ada namanya RA, ada namanya RA KB, Piaut ya banyak tuh. Kan PAUD. banyak yang belum negeri ini Bu. Di Pontianak aja hanya bisa dihitung jari yang negeri. Itu pun jauh-jauh. Belum ada penegrian RA. RA ya belum ada. Belum ada Kalau se-Indonesia. TK-nya ada pembina kalau enggak salah ya. Cuma TK satu pembina, yang Pembina. negeri yang Cuma lain. satu kan? Iya. Itu TK. Gila. Sekarang kan program PP Piaut itu penegrian RA itu. Iya oke. Supaya nanti efeknya kepada guru-gurunya kan bisa jadi PNS. Boleh dong Bu, atau P3K. Ibu suarakan itu untuk pemerintah kita bahwa Presiden Prabowo, Ya. Pak Presiden juga untuk bisa diperhatikan bahwa butuh dinegerikan karena memang ngurus anak luar biasa. Saya ngerti, saya punya anak Ibu masih TK hari ini, masih Piaut ya. Luar biasa gurunya Ibu, luar biasa. Ini barangkali Ibu bisa suarakan ini. Oke. Itu sebenarnya sudah sudah dilakukan oleh PP Piaut, Perhimpunan pengurus pusat Piaut ya, pendidikan. Itu yang kemarin Pak Nur Hamzah. Nah, Pak Nur Hamzah ini sangat luar biasa supportnya untuk Piaut ini bisa mencapai unggul. Saya kira berbahagialah Pak Rahnang bahwasanya dosen-dosennya Pak Nur Hamzah, Pak Sapendi itu adalah memang orang doktornya bidang PAUD. Pendidikan anak usia dini. Jadi mereka sangat linearitas. Mungkin itu juga yang banyak menyumbang. Prestasi-prestasi mereka kan semua diakui. Nah, hebatnya kawan-kawan di Piaut ini kalau ada kegiatan agenda, ya Bu kita pergi sama-sama PKM. Tapi nggak ada uangnya nih Bu. Ayolah kita pergi, berapa makan, berapa minum, berapa bensin. Itu aja yang kita pikirkan. Menginapnya, nah kalau kita cerita lucu pula ya Naya. Kami pernah pergi ke wilayah-wilayah yang kampung ala kadarnya gitu kan ya. Udahlah pokoknya lihat RA di situ. Nah, akhirnya kita jadikan itu TK binaan kita gitu kan biar kita bisa balik lagi ke sana gitu kan. Nah, jadi memang luar biasa kalau cerita ini dari pagi sampai siang pun enggak kelar-kelar bagaimana perjuangan sampai dapat unggul ini gitu. Nah, makanya diundang di podcast ini kan ya unggul juga. Enggak main-main, effortnya itu luar biasa. Iya, sampai kita ke Kucing kan, ikut acara kegiatan sampai ke KL sama Hamzah. Itu tidak ada support dana dari kampus gitu kan. Kami pandai-pandai aja, kamu bertiga kami pergi itu. Saya Pak Hamzah, waktu itu Pak Sapendi kan belum pulang. Saya Pak Hamzah dengan Pak Rahnang. Kami ikut acara PP Piaut sampai ke KL. Sampai ke Singapura kami walaupun cuma numpang pipis. Asli ya, subuh dari KL itu ke Singapura, siang udah pulang pakai bis. Jadi ngecap paspornya Singapura. Itu artinya kami kejar PKM internasional itu sampai ke sana karena kan diakreditasi di kriteria berapa kan ada prestasi tingkat nasional dosen-dosennya. Iya. Kita lakukanlah itu, mengejar itu karena kita mau nasional dan internasional. Kita mau unggul nih gitu kan. Kita kejarlah ikut internasional. Duit dari mana Bu? Kata dia, kau punya duit berapa? Udah lah. Akhirnya kami pokoknya patung-patungan lah waktu itu. Artinya dengan biaya sendiri gitu kan. Karena waktu itu gak bisa Nang. Kita minta tuh gak bisa gitu kan. Jadi udahlah kita kerjakan itu. Nah, saya berharap ke depannya nih
Pak Rahnan ini punya modal SDM yang bagus sekali Ayo, saya kira. Bang Rahnan. Dosen-dosennya Semangat. artinya keilmuan, kompetensi keilmuan itu kan linear mereka itu. Banyak yang linear, udah ada doktornya. Kalau kayak PGMI kan belum ada. Misalnya prodi PGMI itu doktor yang PGMI-nya itu pendidikan guru madrasah itu belum ada. Udah ada ya? Piaud 2, Pak Nur Hamzah, Pak Sapendi itu doktor Yang bidang lektor Piaud. kepala itu. Lektor kepala semua itu sudah. Banyak. Maka itu yang paling banyak Apalagi menyumbang. profesor. Iya, apalagi dia profesor linear sekali dengan Insya Piaud Allah, insya gitu Allah. loh. Insya Allah mudah-mudahan bisa menambah kekayaan Piaud. Nah, dengan unggul ini saya kira nggak ringan tugas kita. Mulai dari dosennya, kaprodi, sekprodi, mahasiswanya pun harus menjadi mahasiswa yang prodinya unggul. Saya selalu bilang mahasiswa nggak malu kalau kamu prodinya unggul tapi kamu AU ini nggak tahu semua nggak bisa. Mau apapun resikonya, ketika kamu sudah unggul, kamu harus menjadi mahasiswa yang prodinya unggul. It's the best. Harus melakukan sesuatu yang terbaik. Sebuah unggul kalau Iya, ternyata kalau di dalamnya nggak ternyata enggak unggul, semuanya harus unggul Dikik di balik loh, dalamnya. Bu, itu. Iya, betul. Makanya mempertahankan kata unggul yang cuma 6 huruf itu enggak gampang. Dan itu semua mahasiswa skripsinya, judul skripsinya, perkuliahannya, ya harus perkuliahan yang mencerminkan prodi unggul semua. Ayo Bang Rahnan. Jangan unggul itu hanya sekedar aksesoris maksud saya. Dan untuk mempertahankannya memang sulit. Tapi kita kalau udah berusaha sejak kita dapat unggul, kita komitmen untuk mempertahankan, insya Allah kesannya tetap unggul tuh gampang gitu kan. Kita tinggal menambah poin-poin yang di mana kita ada kekurangannya gitu kan. Nah, di mana yang sudah lebih kita pertahankan, kita tingkatkan. Yang kurang itu yang kita tutupi supaya kita Luar bisa jauh biasa. lebih baik gitu loh. Luar biasa. Ini Jadi- motivasi buat saya juga ini. Jadi kata Kawan-kawan unggul tuh juga. bukan cuma prodi, mulai dari rektorat kan, karena akreditasi nih, Pak Hasib setelah saya ikuti. Kenapa? Kalau asesor itu datang suka tanya rektorat, wakil rektor, karena memang supportnya semua dari mereka, misalnya fasilitas segala macam Ya kan yang memang harus kan ada. akreditasi ini bukan Supaya setidaknya iya. pimpinan tahu di mana kekurangan kita untuk di level institusi. betul. Pak Semua Dekan saling mendukung. semua saling mendukung, Semua perpustakaan semua. Jadi akreditasi ini bukan cuma kerja tim, bukan cuma kerja prodi, sesungguhnya kita seinstitusi semua. selembaga ini. Satpam itu bekerja gak sampai kemarin ditanya apa tuh yang pemadam kebakaran tuh. Iya. Iya kan? Apar-apar. Prodi mana tahu apar itu. Tapi sayangnya apar itu tidak ada SOP-nya. Bagaimana cara mengoperasionalkan? Kalau Tidak semua ada, orang habis pandai. lah Bang Rahnan buka apa. Iya, maksud saya kalau itu ada kan kita semua harus tahu. Iya. Kalau pas misalnya nauzubillah min dzalik ya, kalau Iya. kebakaran, kalau yang petugasnya enggak ada yang bisa kita. mengoperasikannya. Kita. Bisa jadi apa barang itu? Jadi harus ada SOP-nya. Itu kan kita kan enggak ngerti kan. Ya. Misalnya ini ada ini SOP-nya mana ya? Oh ini ada ini. Oh ini anaknya mana ya? Itu selalu ditanya. Bukan barangnya ada, tapi cara ngerjakannya enggak tahu. Jadi SOP lah standar operasionalnya. detail gitu yang diminta mereka. Kita rapat bagaimana standar anunya. Standar ini yang mau dituju apa gitu kan. Kenapa ini mengikutinya ya Allah, pantaslah semua pimpinan harus tahu di situ. Artinya supaya ya kita bukannya tahu gitu di mana letak kekurangan secara institusi. Kalau prodi ya memang tanggung jawab mereka lah prodi ya. Kalau institusi kan mulai dari rektor sampai ke bawah sampai ke kepala perpustakaan, ma'had semua ditanya. Semua kan. Semua. Oke, luar biasa Ibu. Baik, sahabat barometer dan juga buat mahasiswa Piaud, khususnya mahasiswa Piaud dan umumnya mahasiswa Pontianak, dan selamat saya ucapkan buat mahasiswanya ya, udah dapat nilai unggul karena memang untuk daftar kerja nilai unggul ini biasanya diutamakan Bang, Ibu ya. Kalau ada pembukaan lamar pekerjaan diperhitungkan gitu. Tapi bukan hanya itu, namun sekarang kawan-kawan nilai unggul ini PR besar buat kalian untuk menambahkan skill, nambah kemampuan agar unggul sesungguhnya itu didapat. Bang, terakhir dari Abang, saya minta 3 kalimat Abang untuk prodi Piaud. 3 kalimat. 3 kata aja. Yang pertama ya. 3 kata Bang. Itu ya. Itu ya. Berpikir, berkarya, bergerak. Ulangi Bang. Berpikir, berkarya, bergerak. Oke. Piaud, Sehat, sehat, cerdas, ceria. Iya. itu adanya. Ya itu dia. Ibu 3 kata untuk Piaud. Itulah ciptaan kami bersama. Oh iya. Piaud, sehat, cerdas, ceria. Pintar, cerdas, pintar, bahagia selalu, ceria selalu, berpikir tetap jalan. Iya. Luar biasa. Harus tingkatkan kualitas. Baik, inilah Bang Rahnan ya. Saya kenal beliau orangnya humble dan kadang
sesuatu, saya baru tahu ternyata sifatnya. Sesuatu kadang nggak nyamuk. Oh ini baru tahu ini bahwa dia lagi ngapal ini ceritanya. Baru tahu. Tapi Dan inilah kamu Bang Ranang. pasti nyaris tidak percaya. Nyaris tidak percaya. Kalau seorang Rahnang, prodinya bisa unggul. Oh, iya. Ini dijawab. Gak bisa ngomong. Inilah Bang Ranang dan inilah Bu Yusdiana. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Barometer Kampus selanjutnya. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya pamit. Terima kasih. Kalau memang ada kata-kata yang salah, ya dilupakan aja lah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Dan kami ucapkan selamat buat mahasiswa PIAUD sudah mendapatkan nilai unggul. Dan saya ucapkan juga selamat Bang Ranang, selamat Ibu. Selamat buat Nindi juga. Ya sebagai Sekprodi juga gak bisa hadir karena kesibukan. Semangat selalu, insya Allah penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.